warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat perjuangan, selamat datang di podcast Rumah Perjuangan ASPT. Saya Sintia Nur Afifah dan hari ini kita semua akan membahas tentang maraknya isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya mengenai pertambangan di Morowali Utara, sebuah wilayah yang menjadi sorotan publik karena potensi nikannya yang luar biasa, namun juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Bersama saya hadir 3 tamu yang sangat kompeten di bidangnya, sahabat Muhammad Rizal Zulkarnain selaku Ketua Umum Asosiasi Tambang Tanah Pertiwi, sahabat Muhammad Safri dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan sahabat Usman Sodikin selaku praktisi pertambangan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, mungkin kita langsung saja ya masuk ke pembahasan utama, sahabat Safri. Sebagai pembuka, saya ingin mengajak kita semua melihat ke belakang sejenak. Bagaimana sih sejarah pertambangan di Sulawesi Tengah ini bermula, sahabat? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, Mbak. Ini Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu provinsi yang menjadi objek proyek strategis nasional, khususnya di sektor pertambangan sendiri. Di sana itu ada 5 smelter, ada satu smelter terbesar di Asia Tenggara, yaitu namanya PT IMI. Sehingga kita tidak bisa hindari yang namanya pertambangan, aktivitas pertambangan. Karena bagaimanapun hari ini pemerintah sudah mewacanakan menjadikan Sulawesi Tengah ini sebagai salah satu provinsi yang dijadikan sebagai objek proyek strategis nasional di dunia pertambangan sendiri. Nah, baik Pak, terkait dengan bencana alam yang terjadi di Morowali Utara kemarin, kan ada bencana alam banjir bandang ya kalau salah di Morowali Utara. Karena saya mendapat informasi dulunya wilayah ini itu adalah wilayah yang sangat asri dengan hutan yang sangat lebat, sungai-sungai yang jernih, dan mungkin kalau misal kita menelaah gitu, mungkin kecil kemungkinan ya jika terjadi banjir di wilayah Morowali Utara ini. Nah, menurut Bapak gitu, apakah dari pandangan Bapak sendiri, apakah banjir bandang ini diakibatkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi atau memang karena aktivitas pertambangan yang ada di sana? Jadi kalau kita melihat sekarang kan memang musim hujan ini, Mbak. Iya. Musim hujan sama seperti musim hujan tahun-tahun sebelumnya, ya. Karena curah hujan yang tinggi. Ya, betul. Mungkin salah satu juga faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Tapi kalau saya melihat bahwa yang berkontribusi besar terjadinya banjir kemarin karena adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ugal-ugalan oleh beberapa perusahaan yang ada di daerah terjadinya banjir tersebut. Kan banjir itu terjadi pada tanggal 3 jam 17.30, tepatnya di Desa Tanah Manusi, Dusun Toi, Kecamatan Siojaya. Wih, di situ Mas Sapi hafal betul ya? Ya. Hafal betul daerahnya? Ya, harus hafal lah, karena kan kampung saya. Oh iya, oke. Memang berasal dari situ Iya, ya? Waduh. Saya orang Morowali Utara, Mbak. Oh iya. Karena alhamdulillah 10 tahun sebagai anggota DPR di sana. Jadi tahulah soal Morowali Utara. Iya, betul. Luar dalam soal Morowali Utara. Jadi memang di daerah itu daerah tempat aktivitas pertambangan di sana. Nah, saya katakan tadi bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terjadinya banjir bandang adalah karena adanya aktivitas pertambangan juga secara global. Ya, di sana itu ada sekitar 7 perusahaan yang di daerah tersebut itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat saya sebagai anggota DPR yang sebelum periode di sana dan sekarang diberikan amanah sebagai anggota DPR di provinsi, mempertanyakan kok ada aktivitas tambang di sana ya di daerah itu. Karena setahu saya sejak 2012-2013 itu kan ex kontrak karya PT Vale yang sudah dicabut oleh Presiden. Yang dulu Inko Pale, jadi Inko jadi Pale. Oh ya, itu kan dulu itu kontrak karya PT Inko, sekarang PT Vale. Waktu itu kontrak karya sudah dicabut oleh Pak SBY, Presiden kita waktu itu. Nah, saya tahu betul karena saya adalah bagian dari orang yang kemudian mendesak pemerintah waktu itu untuk mencabut kontrak karya PT Vale. Alhamdulillah waktu itu masih Morowali ya, Morowali, belum Morowali, masih Mekar. Di situ kan ada 2 blok, ada blok Bodopi dengan blok Kolondale. Nah, yang terjadi banjir kemarin ini adalah ex kontrak karya PT Inko yang kemudian hari ini dijadikan aktivitas pertambangan oleh perusahaan-perusahaan tadi, yang menjadi pertanyaan kok ada IUP di situ. Padahal dulunya tidak ada. Makanya saya sendiri bertanya, ini IUP kapan ini? Izin kapan keluar semua ini? Karena setahu saya 2009 ke 2012 ini kan sudah dicabut ini. Semua lokasi konsesi pertambangan dicabut oleh pemerintah. Berarti bisa dibilang ilegal gitu ya Pak ya? Iya, ilegal. Tunggu Pak Sapri, saya tanya. Pak Sapri tadi menegaskan bahwa ada hampir 10 IUP. Ya. Itu yang ada. Dan ada smelter. Dengan 10 IUP ini, kalau dihitung, itu kan mereka punya konsesi ribuan hektar, 1 IUP. Lalu dikomparasi dengan wilayah keseluruhan Morowali Utara, kayaknya sudah tidak ada tempat. Satu bupati itu masih semua, termasuk kampung-kampung, pasar-pasar, kantor bupati,